Halo Sobat Codeshop, kembali lagi di channel Codeshop Indonesia. Nah, kali ini kita akan cetak label barcode yang biasa digunakan untuk label harga, pelabelan inventaris, dan gudang. Dimana label-label yang saya sebutkan tadi itu memerlukan ketahanan yang lama, mungkin sekitar 1-3 tahun, bahkan 5 tahun. Sebelum ke tutorialnya, kita lihat dulu yang satu ini. Oke, kita akan membahas sedikit tentang printer barcode yang akan menemani kita untuk mencetak barcode. Kali ini printer barcode-nya dari brand 1 dengan tipe CG408TT. Ya, printer barcode ini adalah printer barcode industrial. Dia bisa memenuhi intensitas cetak yang sangat tinggi dan sangat cocok untuk bisnis skala besar. Printer barcode ini adalah printer barcode non thermal ya teman-teman. Jadi dia memerlukan ribbon untuk bisa menghasilkan cetakan atau tulisan ya. Jika dibandingkan dengan teknologi thermal, hasil cetak dari printer barcode ini lebih tahan lama ya, karena tadi dia memerlukan ribbon sehingga tinta akan menyerap ke permukaan label dengan lebih baik. Saya kasih contoh, misalnya aset kantor seperti komputer dan laptop ya, yang digunakan selama bertahun-tahun, tapi label yang ada padanya itu masih bisa terbaca gitu ya, di rentang waktu yang cukup lama. Nah, itu gunanya printer barcode dengan ketahanan yang lama. Oke, kita akan mulai dari pemasangan ribbon dan juga label barcode-nya. Di sini saya menggunakan ribbon ya dengan ukuran 110 x 74 mm. Dia sudah ada spindle-nya seperti ini. Jadi dia ada dua spindle, di mana dua spindle ini yang satu untuk ribbon yang belum dipakai, yang sebelah kanan saya ini ya, yang ini. Dan yang satunya adalah spindle yang digunakan untuk ribbon yang sudah terpakai, yang ini teman-teman, gitu. Jadi dia gunanya untuk menggulung ya teman-teman, gitu, sebagai core dari ribbon itu sendiri. Kemudian di sini saya sediakan juga label barcode dengan ukuran panjangnya itu 40 mili dan juga lebarnya itu 20 mili, gitu. Oke, kita akan ke pemasangannya. Oke, langkah awal adalah kita harus membuka cover printer barcode ini ya teman-teman. Jadi di sisi kanan dan kiri ini ada tuas, ada sebelah kanan dan kiri, ini kita dorong bersamaan ke depan lalu kita angkat seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Ini adalah penampakan printer barcode 1 CG408TT setelah dibuka covernya. Tapi belum sampai di situ, kita akan pasang ribbonnya terlebih dahulu ya teman-teman. Caranya gimana? Caranya kita pegang tuas ini tuas ya teman-teman ya. Ini kita pegang tuas dan kita tarik aja ke bawah seperti ini. Nah, gitu teman-teman. Ini adalah tempat untuk pemasangan ribbonnya gitu. Kita akan pasang ribbonnya dengan posisi seperti ini ya teman-teman ya, seperti ini gitu. Jadi yang ribbon yang belum terpakai itu posisinya di belakang, sedangkan yang sudah terpakai itu posisinya di depan seperti ini ya, posisinya seperti ini. Kita pasang dimulai dari yang belum terpakai dahulu. Cara pemasangannya ini kita lewat bawah ya teman-teman ya, seperti ini. Kita lewat bawah seperti ini. Ribbon yang belum digunakan tinggal kita dorong aja ke sisi kiri, lalu kita sesuaikan dari sisi kanannya seperti ini ya. Setelah sudah terpasang, nah ribbon yang belum terpakai, yang sudah terpakai maksud saya, itu tinggal kita lilitkan ke headprintnya seperti ini teman-teman. Nah ya, lalu kita pasangkan di depannya seperti ini. Nah, kita tinggal paskan aja. Oke, nah ini kan masih longgar, tinggal kita gulung aja seperti ini teman-teman, sampai dia beneran sudah ketat ya, gitu. Nah, seperti ini ya teman-teman cara pemasangan ribbon di printer barcode 1 CG408TT ini. Oke, setelah selesai pemasangan ribbon, selanjutnya kita
pasang label barcode-nya. Jadi posisi pemasang label barcode-nya ada di area bawah sini gitu. Nah, di sini ada tuas teman-teman, yaitu yang fungsinya untuk menggeser yang menyesuaikan ukuran label teman-teman gitu. Tuasnya kita tinggal tarik aja ke belakang. Nah, untuk posisi labelnya seperti ini ya teman-teman ya. Jangan sampai kebalik seperti ini. Jadi yang ada labelnya, sisi yang ada labelnya itu harus menghadap ke ribbon. Ini kan ribbonnya. Kita pasang ya. Ini tuasnya kita tarik aja, kita longgarkan terlebih dahulu, kemudian kita rapatkan. Nah teman-teman, catatan juga si label ini harus lewat sela-sela ini ya teman-teman ya, sela-sela sensor yang ada di depannya. Nah seperti ini. Kalau dia tidak lewat di sini maka akan error teman-teman. Jadi pastikan lewat di sela-sela ini ya. Oke, kemudian kita tutup printer barcode-nya seperti ini. Oke, sampai bunyi klek gitu ya. Selanjutnya kita hubungkan printer ini ke listrik dan juga ke laptop kita ya. Jadi printer ini printer industrial teman-teman, harus memerlukan laptop atau PC untuk mengoperasikannya gitu. Kita hadapkan ke belakang. Jadi di sini ada beberapa macam port ya teman-teman ya. Nah, untuk port adapter itu ada di sini yang kita gunakan untuk menghubungkan ke listrik, dan ini untuk port USB-nya kita sambungkan ke laptop nantinya. Oke, setelah printer barcode-nya teman-teman sambungkan ke listrik, teman-teman tinggal melakukan kalibrasi, dan printer barcode 1CG408TT ini kalibrasinya sangat mudah teman-teman. Teman-teman tinggal tekan tombol power satu kali aja. Tunggu sampai indikator berwarna hijau. Kemudian teman-teman tinggal tekan tombol fit atau line ini satu kali. Nah, jika labelnya yang keluar sesuai dengan gapnya atau sesuai dengan potongan labelnya, maka dipastikan printer ini sudah berhasil untuk kalibrasi ya teman-teman. Nah, dia sudah sesuai dengan gapnya teman-teman. Tuh. Oke teman-teman, kita akan ke tahap selanjutnya, yaitu instalasi driver dan juga install aplikasi untuk cetak label barcode-nya. Di sini kita ada dua file ya teman-teman. Nah, file yang ada di sini teman-teman bisa download di link yang sudah saya taruh di deskripsi ya teman-teman. Di sini ada file satu driver, teman-teman ekstrak dulu filenya. Kemudian setelah diekstrak, teman-teman masuk aja di folder satu driver. Kemudian teman-teman klik dua kali printer install ini ya. Klik dua kali. Oke, ini ada pop up, lalu kita yes aja. Nah, ini kita sudah masuk ke proses instalasi drivernya. Kita tinggal klik next. Nah, ini kita pilih yang install driver karena kebutuhan kita adalah untuk install driver. Kita klik. Oke teman-teman, selanjutnya adalah select port. Nah, kebetulan printer barcode yang saya gunakan ini menggunakan USB port. Teman-teman tinggal sesuaikan aja dengan printer barcode yang teman-teman miliki gitu ya. Kita lanjut, kita klik yang USB port. Nah, di bagian sini teman-teman tinggal colokkan aja port USB-nya ke laptop dalam kondisi printer barcode-nya menyala. Nah, di sini drivernya sudah berhasil mendeteksi ya printer barcode yang kita gunakan, yaitu 1CG408. Di sini ada select language juga, teman-teman bisa atur juga mau pakai bahasa apa. Sini kita pakai bahasa Inggris saja. Lalu kita klik install. Kita tunggu sampai proses instalasinya sampai selesai. Nah, sudah selesai, kita tinggal klik aja exit. Oke, selanjutnya kita akan melakukan proses instalasi aplikasi untuk cetak label barcode-nya. Di sini kita menggunakan Nice Label 10. Kita klik aja dua kali, lalu kita klik yes. Oke teman-teman, saya anjurkan teman-teman untuk colok laptopnya itu ke listrik ya teman-teman ya, dalam kondisi cas. Jadi laptop harus dalam kondisi cas ya teman-teman gitu. Oke, kita
klik OK aja. Di sini kita suruh pilih bahasa, kita klik OK. Nah, di sini kita klik accept. Kita pilih aja yang designer ya teman-teman. Nah, ini kita klik next. Nah, teman-teman bisa atur lokasi penempatan instalasinya di mana. Kalau sudah, teman-teman tinggal klik next. Lalu klik install. Nah, untuk prosesnya ini cukup memakan waktu ya teman-teman. Jadi teman-teman pastikan laptopnya itu terhubung ke listrik. Kita tunggu proses instalasinya sampai selesai. Oke teman-teman, di sini proses instalasi aplikasi untuk cetak labelnya sudah berhasil. Teman-teman tinggal close. Nah, kita akan langsung praktekkan cara membuat label barcode seperti apa ya. Oke teman-teman, search aja di sini Nice Label Designer 10. Oke. Nah, teman-teman pilih yang free, karena jika teman-teman pilih level yang di atasnya, teman-teman harus berlangganan ya. Kita pilih yang free terlebih dahulu. Oke, kita sudah masuk di aplikasinya. Kita pilih yang create a new label. Di sini pastikan sudah terpilih printer yang kita gunakannya, yaitu 1CG408. Oke, seperti ini. Kita next. Pilih yang print on a roll of label. Kita next. Kita pilih yang portrait. Standarnya adalah yang portrait teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa klik aja yang rotate ya. Jadi ini hanya di perbedaan waktu dia tercetak teman-teman. Biasanya saya menggunakan yang tanpa rotate. Kita klik aja next. Nah, di sini kita harus menyesuaikan ukuran labelnya yang ada di aplikasi dan label yang kita gunakan. Jadi width ini panjangnya ya teman-teman. Kita tadi menggunakan ukuran 40 mili. Kemudian untuk height-nya, ini untuk lebarnya atau tingginya kita gunakan di 20 mili. Nah, seperti ini teman-teman ya. Oke. Kalau teman-teman menggunakan label yang 3 line, 2 line, yang 2 line lebih, teman-teman tinggal tambahkan aja. Seperti ini ya. Gitu. Intinya teman-teman sesuaikan dengan label yang teman-teman gunakan. Setelah semua sudah kita setting, kita klik next. Lalu kita klik finish. Nah, di sini kita masuk ke tahap desainnya teman-teman. Saya contohkan di sini ada beberapa tools: text, barcode, picture, rectangle, line, ellipse, dan inverse. Kita coba pilih yang barcode. Kita klik aja di sini di lembar kerja yang kita gunakan ini. Ya, di sini teman-teman bisa atur tengah, senternya, ke kiri, ke kanan. Teman bisa atur. Nah, misal kita gunakan di sini barcode-nya seperti ini. Ya, kita coba ketengahin. Lalu kita kasih keterangan. Kita tambahkan teks. Kita kasih misal 1. Kita apply, kita close. Kita klik tengah juga. Oke, ini bisa kita besarin teman-teman. Nah, seperti ini. Kodenya terlalu banyak, jadi sampai 9 aja. Oke, seperti ini. Nah, ini kita bisa gedein seperti ini teman-teman. Nah, kita tengahin seperti ini. Selanjutnya mungkin saya akan tambahkan teks lagi ya. Di sini harganya ini ya.
Nah, oke, jika dirasa desainnya sudah selesai, kita klik aja print di bagian sini atas, atau Ctrl plus P. Kita klik. Nah, teman-teman bisa atur juga number of labelnya. Kita gunakan 10 piece ya di sini. Jadi dia akan cetak 10 label. Kita klik print. Nah, jika teman-teman mengalami sedikit kemiringan, teman-teman tinggal sesuaikan aja dengan desain yang teman-teman pakai tadi ya. Jadi misal di sini saya agak terlalu miring ke kiri, jadi desainnya perlu kita ke kananin aja. Seperti ini ya. Karena tidak semua yang ada di tampilan itu sudah sesuai ketika kita sudah print gitu ya. Oke, setelah sudah, kita coba print lagi. Nah, dia sudah posisi lebih ke tengah. Oke, nah untuk hasilnya seperti ini teman-teman ya. Dia cukup jelas dan tajam, dan tentunya dia sangat tahan lama jika dibandingkan dengan label thermal. Oke sobat Codeshop, jadi seperti itulah cara kita mengoperasikan printer barcode dari brand 1 dengan tipe CG408TT ini. Nah, untuk hasilnya sudah kita lihat tadi ya. Hasilnya cukup jelas dan memiliki ketahanan yang lama. Nah, kalau teman-teman ingin kualitas dari hasil cetaknya lebih lama lagi, teman-teman bisa menyesuaikan di label dan ribbonnya ya teman-teman ya. Bisa dibilang ada yang terjangkau dan ada juga yang mahal. Tentunya membawa kualitas yang lebih tahan lama lagi, bahkan bisa sampai 5 tahun. Mau pembahasannya? Komen ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Codeshop Indonesia untuk update video terbaru dari kami. Teman-teman juga bisa chat di kolom komentar tentang pengalaman penggunaan printer barcode. Sampai jumpa di video berikutnya. Codeshop ada di sini, wujudkan semua mimpi. Wujudkan semua mimpi. Belanja IDC di Codeshop aja.